Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menulis Akademik. Perkenalkan, nama saya Wanda Putriansari. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama, Andini Penggulaan, yang kedua Nur Fadila, yang ketiga Viola, yang keempat Dianka Septane, yang kelima Clara Mistika Yunus, yang keenam Dini Aminarti, dan yang ketujuh Kak Christine Sofiana Ayu. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian menulis akademik, ciri-ciri penulisan akademik, karakteristik penulisan akademik, jenis-jenis menulis akademik, langkah-langkah menulis akademik, dan kesalahan umum menulis akademik. Baik, langsung kami masuk kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Andini Penggulaan selaku pemateri pertama. Pengertian menulis akademik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menurut Nadler, proses dengan kita ketahui sebuah kebenaran untuk mengetahui apa yang harus dilakukan demi sebuah tujuan yang kita inginkan. Menulis akademik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan tulisan akademik. Tulisan akademik ialah karya tulis yang disusun akademisi untuk memperoleh gelar akademik, misalnya disertasi untuk mencapai gelar doktor atau S3, tesis untuk mencapai gelar master atau S4, skripsi untuk mencapai gelar sarjana atau S1. Akademisi sendiri ini adalah istilah umum yang merujuk kepada seorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi. Sekian dari saya. Baik, saya akan membacakan materi mengenai ciri-ciri penulisan akademik. Yang pertama yaitu menyampaikan fakta secara sistematik. Artinya, penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Yang kedua, penulisannya cermat, tepat, benar, dan tidak membuat andaian. Dalam menulis akademik, sebaiknya penulis memperhatikan hal tersebut agar pembaca juga dapat memahami dan tidak keliru dengan apa yang disampaikan penulis. Kemudian, penulis hanya menulis untuk memaklumkan tentang sesuatu dan tidak bersifat prejudis. Maksudnya yaitu, penulis tidak menulis sesuatu berdasarkan prasangka pribadi atau membuat keputusan sebelumnya sebelum mengetahui fakta yang relevan. Kemudian, tidak bersifat emosional, mengemukakan sebab musabab dan pengertian sesuatu masalah atau persoalan. Kemudian, setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti, menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa dalam menulis akademik harus disertai fakta yang jelas, sesuai dengan kebenaran yang ada. Selanjutnya, tidak ada kenyataan yang boleh menimbulkan keraguan, di mana tulisan yang dibuat harus sebaik mungkin sehingga pembaca tidak ragu dan percaya sesuai dengan apa yang ditulis. Yang terakhir, tidak memutarbalikkan fakta karena ia akan merusak tujuan penulisan ilmiah. Salah satu tujuan penulisan akademik yaitu menjadi wahana informasi pengetahuan. Dengan demikian, fakta yang disajikan dengan tidak berbelit-belit, maka akan memudahkan pembaca untuk menerima informasi pengetahuan dari penulisan akademik tersebut. Sekian dari saya. Baik, saya akan membacakan karakteristik menulis akademik. 1. Jelas dan terfokus. Fokus dari kertas akademik, argumen, atau pertanyaan penelitian didirikan awal oleh pernyataan tesis. Setiap ayat dan kalimat dari kertas menghubungkan kembali ke fokus utama. Sementara kertas mungkin termasuk latar belakang atau informasi kontekstual. Semua konten melayani tujuan
mendukung pernyataan tesis. Yang kedua, struktur logis. Semua menulis akademik mengikuti struktur logis dan lugas. Dalam bentuk yang paling sederhana, menulis akademik meliputi pengenalan, paragraf tubuh, dan kesimpulan. Pendahuluan menyediakan informasi, latar belakang, menjabarkan ruang lingkup, dan arah esai, dan menyatakan tesis. Paragraf tubuh mendukung pernyataan tesis. Dengan setiap paragraf tubuh mengelaborasi pada satu titik. Pendukung kesimpulan mengacu kembali ke tesis, merangkum poin utama, dan menyoroti implikasi dari temuan kertas. Setiap kalimat dan ayat logis menghubungkan ke depan dalam rangka untuk menyajikan argumen yang jelas. Yang ketiga, argumen berbasis bukti. Menulis akademik membutuhkan argumen baik informasi. Laporan harus didukung oleh bukti-bukti, baik dari sumber-sumber ilmiah seperti dalam sebuah makalah penelitian, hasil studi atau percobaan, atau kutipan dari teks primer, seperti dalam sebuah esai analisis sastra. Penggunaan bukti memberikan kredibilitas argumen. Keempat, nada impersonal. Tujuan dari penulisan akademik adalah untuk menyampaikan argumen logis dari sudut pandang objektif. Menulis akademik menghindari emosional, inflamasi, atau bahasa lain bias. Yang kelima, bersifat abstrak. Makalah paling diterbitkan juga memiliki abstrak, seperti ringkasan singkat dari poin-poin yang paling penting dari kertas. Abstrak muncul dalam hasil pencarian database akademik sehingga pembaca dapat dengan cepat menentukan apakah kertas ini berhubungan dengan penelitian mereka sendiri. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya ialah membahas mengenai jenis-jenis menulis akademik. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, esai ilmiah. Nah, di mana esai ilmiah ini merupakan karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperoleh melalui rujukan perpustakaan atau kerja lapangan. Yang kedua, kertas kerja. Di mana kertas kerja ini merupakan penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan. Nah, jika dibandingkan dengan jenis menulis akademik bagian pertama, yaitu esai ilmiah, perbedaannya terdapat pada jika esai ilmiah itu dia menyangkut datanya di lapangan, sedangkan kertas kerja menyangkut fakta-fakta dari data-data tersebut. Nah, dari kertas kerja ini biasanya ditulis dengan tujuan untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar. Yang ketiga, laporan kajian atau penyelidikan, di mana penulisan ini menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Yang keempat, yaitu tesis, di mana penulisan ini sifatnya lebih mendalam. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari pengamatan atau penyelidikan sendiri, di mana penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Nah, tesis ini diperuntukkan bagi seseorang yang sudah melalui masa S1 atau sarjana dan ingin melanjutkan pasca sarjana, yaitu S2. Nah, di mana tesis ini sudah dikatakan tadi bahwa dia mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari pengamatan. Jadi, mahasiswa orang yang melanjutkan pasca sarjana, terkhususnya S2 ini, dia benar-benar mengenal ilmu ini, ilmu yang dia ingin ketahui. Selanjutnya yang kelima, disertasi. Artinya penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pencapaian akademik. Nah, sudah dijelaskan tadi pada slide awal mengenai pengertian menulis akademik, sudah dijelaskan oleh Saudari Andini, yaitu S3, disertasi untuk S3 yang ingin menempuh jalur doktoral. Nah, inilah salah satu syarat untuk mencapai gelar doktoral itu, yaitu melalui penulisan disertasi. Nah, di mana disertasi ini berbeda dengan tesis maupun skripsi. Disertasi ini dia sungguh-sungguh dia menciptakan sebuah hal yang baru bagi kebutuhan iptek ke depannya. Di mana disertasi ini melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Langkah-langkah menulis akademik. Yang pertama, rencanakan. Sebagai kegiatan yang kompleks, menulis membutuhkan perencanaan yang membaik dalam proses perencanaan. Kegiatan-kegiatan berikut sangat penting diperhatikan sebagai penulis, yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan.
Hampir semua penulis mengumpulkan segala sesuatu yang mereka perlu berupa data, informasi, bacaan sebelum menulis. Tahap seperti inilah yang ada hakikatnya sebagai tahap pengumpulan bahan untuk menulis. Yang kedua, menentukan tujuan bentuk. Dalam penulisan ilmiah, tujuan dan bentuk yang ditulis sering ditentukan oleh situasi. Misalnya, dalam membuat laporan penelitian, format dan tujuan lapor mungkin sudah ditentukan oleh sponsor atau pemberi dana penelitian. Segala usaha lain untuk memperluas tujuan yang telah ditentukan pada umumnya cukup bermanfaat. Yang ketiga, menentukan pembaca. Pembaca yang berbeda akan memerlukan bacaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, penulis perlu mengetahui keadaan pembaca sebaiknya. Apakah pembaca tulisan kita nanti itu memiliki pengaruh cukup banyak atau sedikit. Tentang bidang yang kita tulis dan apa yang diharapkan atau diinginkan baca dari informasi yang disampaikan oleh penulis. Penulis perlu mengetahui apa yang diinginkan, yang diperlukan, atau yang diharapkan oleh pembaca. Langkah kedua yaitu menulis. Bagi kebanyakan penulis yang sudah profesional, biasanya situasi memaksa mereka untuk menulis sebelum benar. Penulis sebelum berhalaman sering kurang tepat memperhatikan waktu diperlukan untuk mengembangkan ide, mereka kata tidak berhitungkan. Dalam penulis, konteksnya isi dan atas waktu yang pasti lebih baik menulis awal mungkin, lebih-lebih nulis memperhatikan bahan sebagai bahan dari penulisan, dan paling akhir sedikit menyusun draft untuk mencapai hasil akhir. Sekian dari saya. Yang ketiga, merefleksikan. Sebelum penulis merangkum karangannya, maka merefleksikan apa yang mereka tulis. Kesempatan ini memungkinkan penulis memperoleh yang yaitu merevisi perbaikan dan seksama dapat menghasilkan tulisan yang jelas, terarah, terfokus sesuai dengan keinginan penulis dan pembaca. Penulis perlu merasakan masalah yang mungkin muncul dan menuntut perbaikan dan penulisannya sendiri sehingga tulisan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan layak baca. Sekian dan terima kasih. Budankah? Selanjutnya, kesalahan umum dalam menulis akademik yaitu yang pertama, lebaran, di mana lebaran itu tujuan dari pemisahan akademik adalah untuk menyampaikan ide-ide yang kompleks dalam yang jelas ringkas, cara jangan berlumpur, arti argumen Anda dengan menggunakan bahasa yang membingungkan jika Anda menemukan diri Anda menulis kalimat lebih dari 25 kata-kata panjang. Cobalah untuk membaginya menjadi 2 atau 3 kalimat terpisah untuk meningkatkan keterbacaan. Selanjutnya, sebuah pernyataan tesis jelas atau hilang. Pernyataan tesis adalah kalimat tunggal yang paling penting dalam setiap makalah akademis. Pertanyaan tesis Anda harus jelas dan setiap paragraf tubuh perlu mengikat ke tesis itu. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa informal. Menulis akademik formal dalam nada dan tidak harus mencakup gaul, idiom, atau bahasa percakapan. Selanjutnya, deskripsi tanpa analisis. Jangan hanya mengulang ide atau argumen dari bahan sumber Anda. Sebaliknya, menganalisis argumen mereka dan menjelaskan bagaimana mereka berhubungan dengan titik Anda. Yang terakhir, tidak mengutip sumber-sumber. Melacak bahan sumber Anda selama proses penelitian dan penulisan. Mengutip secara konsisten menggunakan satu gaya user, MLA, APA, atau Chicago Manual of Style, tergantung pada pedoman yang diberikan kepada Anda pada awal proyek. Setiap ide yang tidak perlu Anda sendiri untuk dikutip, apakah mereka diparafrasekan atau kutip secara langsung untuk menghindari plagiarisme. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.